Hai guys, bersama Bang Boy. Ini saatnya Bang Boy udah mulai mengkritisi RO ya. Dan dia kembali hadir di podcast bersama Lesti Kejora. Tapi dia mengatakan, selama ini gue diam. Framingannya adalah selama ini gue diam. Memang diam di media. Tapi podcast jalan terus. Dan ketika Sarwenda hanya satu podcast, dia manifestasikan emosinya dia. Nah, kita bahas. Soalnya jangan sampai lu sembunyikan sesuatu hal, padahal di belakang kamera lu menciptakan sesuatu hal juga untuk menyerang, yaitu ibu dari anak-anakmu. Kita bahas nih dia kesini. Apakah benar menurut RO kalau si Sarwenda itu mempersulit untuk bertemu anak? Bukannya mempersulit, saya tidak pernah ngomong mempersulit loh, tapi tidak dipermudah itu beda. Tidak dipermudah sama dipersulit. Ini adalah kalimat dari pengacara Ruben. Orang kan masih menganggap bahwa Sarwenda mempersulit untuk ketemu anaknya. Jadi coba cek di beberapa komentar. Mereka masih mengomentar bahwasanya ini kan tentang mempersulit ketemu sama anak. Tapi dipertegas oleh pengacara Ruben, Sarwenda tidak pernah mempersulit, tetapi tidak mempermudah. Oke, kita tinggalkan itu karena itu hanya permainan kata-kata saja. Tapi substansinya adalah yang penting Sarwenda tidak mempersulit supaya kita bisa maju ke depannya ya. Lantas, kok jadi gini ya Allah gitu? Kenapa jadi gini? Semuanya benar Allah bersihkan. Ini aja sekarang aja begitu itu Allah membersihkan. Positif banget gitu yang kok terima. Kok kayaknya tuh terima banget. Kalau memang nggak pengen lagi ada rasa dendam dan rasa benci, ya udah stop podcast di mana-mana. Selesaikan secara privat. Ini sebenarnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang ada niat, ada hati gitu kan. Oke lah, bersama dengan pengacara, tapi nggak perlu sampai ke pengadilan seharusnya gitu. Masalahnya cerita permasalahan mereka udah kemana-mana yang dibahas ini. Dia yang membahas itu loh bersama dengan pengacaranya. Semua diungkit. Yang harusnya cuma satu aja masalahnya karena pengen ketemu anak. Itu aja poin utamanya. Tapi sekarang masalahnya udah merembes kemana-mana. Sampai satu Indonesia pun emosi. cuma yang benar adalah Ruben mengatakan ini Allah sedang membersihkan. Wow, yes, betul. Tetapi kayak gak berkesesuaian dengan fakta sesungguhnya. Ya, gak berkesesuaian banget dengan fakta sesungguhnya. Takutnya ini yang terjadi, guys. Salah satu pola NPD adalah berkedok agamis. Mereka seringkali menggunakan topeng agama, dalil, dan bahkan spiritualitas hanya untuk memenuhi kebutuhan ego mereka. Bagi mereka, agama bukanlah alat untuk memperbaiki diri, namun sebagai senjata untuk mengkontrol orang lain dan juga untuk meninggikan diri sendiri. Gimana dengan NPD-mu? Apakah sama? Komen di bawah ini. Ya, ini juga terjadi di agama Bang Boy ya. Ya, banyak orang yang bersifat NPD seperti ini untuk mengelabuin orang lain. Misalnya nggak usah deh, takutnya malah menjadi kehebohan yang nggak perlu ya. Tetapi ini nyata ya, NPD berkedok agamis karena dia tahu ya banyak orang semua mabuk agama, banyak orang semua mabuk agama. Karena menurut Bang Boy di video sebelumnya ketika Ruben mengatakan bahwasanya Allah sudah membersihkan, ya harusnya kamu sadar itu. Berarti posisi kamu adalah ya udah izinkan Tuhan membersihkan semuanya. Tanpa ada klarifikasi, podcast sana sini, ingin mengasih tahu, gue ini baik loh. Gue ini, karena istri gue bisa dandan. My God, sampai mengenai perdandanan pun harus diklaim ke semua media lewat video kita. Sementara kita kayak gak ikhlas sedang dibersihkan gitu loh. Ini dia. Aku mau tantang Bang Kopre untuk jawab pertanyaan netizen. Coba Bang Kopre sebelah sini. Sini Bang, berdiri. Sini Bang, di mari. Siap. Nah, pertanyaannya. baca nggak segini? Bang, kenapa istri saya boros banget? Jawabnya ke depan Bang. Siap. Kenapa istri saya boros banget Bang? Ini, Kopre Bang. jawab ke depan. Dari sini Bang. Saya enggak. Bang, kenapa istri saya boros banget? Lah bukan bini lu yang boros, emang duitnya yang langka. Nyalain bini. Kalau nggak ada ya. Nah,
Tipe-tipe Ruben adalah tipe-tipe yang mengakak ketika itu lucu. Tetapi ketika itu nggak lucu, sementara menurut Bang Boy itu lucu banget ya. Itu lucu banget kalau kita tahu konteksnya. Ya. Harusnya kalau hati Ruben bersih, dia ketawa ngakak. Harusnya. Cuma nggak tahu kenapa menggiring orang untuk membacakan itu supaya apa? Supaya apa? Istri-istri yang boros itu kena hantam begitu. Sementara di media sosial tuh banyak guys, orang sedang curhat. Suami 4 juta penghasilannya, 6 juta penghasilannya. Dan nggak cukup. Dan suami menyalahkan istrinya. Sementara ketika di breakdown detail per detail, ya emang gaji lu nggak cukup, kurang ajar. Gaji lu itu kecil, kurang ajar, gitu ya. Dan bukan itu yang mau membahas, tetapi itu tadi. Allah sedang membersihkan, ya. Allah sedang, karena kalau ini bukan untuk tujuan menyindir seseorang, Ruben harusnya ketawa, karena lucu banget. Nyalain bini lo. Emang duitnya lo yang langka. Bini lo salah-salahin. Kalau duit banyak lo gak bakal ributin boros duit. Bener banget. Dan Ruben ngomong, berikutnya. Tanpa ada ekspresi, padahal itu lucu ya. Menurut Bang Boy itu lucu. Karena konteksnya kalau paham itu lucu. Kalau nggak paham konteksnya memang nggak akan lucu. Atau punya niatan lain itu nggak akan jadi lucu. Next. Dari situ, Ini kita bahas mengenai perbuzzer-buzzeran. Ini heboh ini. Kalau hatimu bersih, ya, berarti kamu sedang mengizinkan kuasa Tuhan tuh bekerja untuk membersihkan semuanya juga, tanpa ada tindakan dari kamu, yang malah takutnya mengkotori apa yang sedang Tuhan perbuat. di situ di Threads tuh aku lihat ada capturean kamu kesannya pakai buzzer itu, bayar P100 apa gitu, gue nggak ngerti. Tapi di situ dibilangnya kamu pakai buzzer. Boro-boro ngerti buzzer. Bagaimana membuktikannya kamu nggak pakai buzzer ya? Mau buka rekening kok, buktikan aku ada transfer buzzer nggak gitu. Tapi kamu berani bersumpah kamu nggak pakai buzzer begitu? Ya berani bersumpah lah kok, karena emang bener-bener aku nggak pakai buzzer gitu loh. Ya emang ada fans-fans yang emang sangat mensupport. Iya, ini jawaban dari Sarwenda. Bang Boy nggak bisa juga pastikan Sarwenda apakah pakai buzzer atau tidak. Tapi masalahnya ada yang terbukti, itu masalahnya. Wenda menyuruh buzzer. Tapi ada juga video Ruben yang diduga menggunakan buzzer menyerang untuk menyerang komentar kepada Sarwenda. Dia share link, dikirim linknya. Dan di situ ada nama Bang Minola. Bang Minola udah pernah lihat belum video? Belum. Ada itu Bang. Apakah itu sudah pernah ditanyakan kepada Ruben dan sudah pernah diklarifikasi oleh Ruben? Sesuatu yang tidak dilakukan untuk tidak selalu harus diklarifikasi. Ya, karena kalau misalnya sesuatu yang tidak kita lakukan dan memang tidak ada perbuatan itu kita klarifikasi, itu juga akan bisa menjadi blunder, kan begitu artinya. Nah, jadi artinya karena kami tidak melakukan, silakan saja. Mereka ngomong apa aja. Karena Bang Minola, ini loh Bang, ini loh Bang. Ini loh, sampai kepalanya genggeng-genggeng loh Bang. Ya. Ini masa nggak jelas Bang? Nah, namanya Bimansyah, ya. Ada di transfer 1.450.000 ya. Dan dia ngirim link. Ada instruksi, serang, komen di sini. Di atasnya ada Minola Sabaya. Ya, siapa lagi? Ini kalau dari perawakannya memang masih belum terlalu meyakinkan ya. Tapi dari potongan rambutnya, ini mengarah ke siapa semua orang juga tahu ya. Walaupun dibantah juga. Nanti ke Bang Minola aja semua ya. Aduh, terima kasih banyak. Kok tapi dituding nyewa buzzer gimana kok? Apa? Dituding nyewa buzzer gimana? Iyain aja ya, iya. Iya deh. Iya deh. Iya deh kok. Cepet deh. Iya deh. Makasih banyak ya kok. Sehat-sehat kok. Iya kok. Sehat-sehat kok. Terima kasih banyak. Iya kok.
Iya deh, iyain aja deh. Seolah-olah itu serangan dari pihak Sarwenda, seolah-olah. Padahal ya nggak tahu, nggak mungkin Sarwenda yang merekam tadi itu kan, nggak mungkin juga kan. Nah, siapa yang merekam? Itu juga harus di breakdown sih, harus dicek gitu ya. Siapa jadi pengkhianat tersebut? Kita dandanin dia. Ini juga, ya. Ini juga. Aduh. Jadi kayak gak sinkron antara dia tahu Tuhan sedang membersihkan, antara sindiran dia yang terus dilakukan kepada pasangannya. Sarwenda sudah dihukum ketika dia mengatakan cong sama Jing ya. Dan dia minta maaf. Harusnya stop di situ. Tetapi ketika Sarkawi beredar mengancam Sarwenda dan dibiarkan, semakin kesini ternyata Tuhan punya cara ajaib untuk membuka ini semua sesuai dengan kebenarannya. Akhirnya nggak tahu kenapa, nggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba Minola ngasih tahu ke kamera yang pas pula itu isinya sakit 3 tersebut. Gila nggak? Ketika dia ngasih chat aja itu agak nggak masuk akal. Kalau orang biasanya pasti ngasih ke hostnya doang. Tapi sekejap Minola ngasih ke kamera. Dan pas pula pemilihan chatnya itu adalah chat tentang sakit 3 tersebut. Itu gila sih. Itu nggak mungkin skenario manusia itu guys. Ya, Sarwenda pun nggak mungkin bisa membuat itu semua terjadi. Nggak mungkin. Kalau kecuali cara Tuhan. Takjub lah. Makanya kalau sudah dibuka seperti ini masih kekeh mendukung yang nggak bener, agak ngeri sih. Ya agak serem sih guys. Ini kita bahas nih ya mengenai ini. Yang bagus, ya cakep gitu. Udah cakep nginjek. Nah gue juga menghormati perempuan. Gue juga menghormati ibu gue. Sayang banget gue malah sama ibu gue. Tapi jenis perempuan yang gimana dulu? Kita dandanin dia. Kita dandanin biar dia cakep ya. Biar dia ada kelasnya gitu. Probor kita nempel juga perhiasan di tangan. Kita dandanin dia yang bagus. Biar cakep gitu. Dia biar ini. Udah cakep nginjek. Nggak tahu di mana part nginjeknya asli. Bang Boy nggak bisa memahami di mana part nginjeknya. Ketika Ruben mengatakan mendandani Sarwenda, yes, Bang Boy akuin itu. Tapi ingat, kadang ada hal-hal yang Sarwenda nggak mau. Misalnya, ini juga diungkapin kok. Talia itu sama Onyo maunya ada lift, jadinya gue bongkar lagi. Lu pakai lift? Pakai lift, bongkar lagi. Nah, seolah-olah semua keinginan yang mewah-mewah di rumah itu adalah keinginan Sarwenda. Orang kan fokus ke mengenai itu kan, ada yang alat masak yang 1M itu kan. Itu mah kalau setahu Bang Boy di rumah sebelumnya pun sudah ada itu kalau nggak salah. Karena Sarwenda orang suka masak. Nah, guys, orang emang suka masak, tapi kalau disuruh masak tiap hari, orang kaya pun nggak ada yang mau. Karena masak itu bagi dia hobi dia. Tapi kalau untuk melayani anak-anaknya, ya mereka pasti ogah. Tapi Sarwenda itu lakuin, itu aja yang mau takjub ya. Nah, ini kayak gak berkesesuaian antara dan ini. Saya sih sangat amat beruntung gitu, karena dapat istri yang nggak banyak maunya Kak gitu. Jadi kayak mungkin Igun salah satu saksi yang Wenda ini paling nggak, saya bilang lu pakai barang branded kayak gitu 1 atau 2 gitu pakai. Itu juga dipaksa ya? Itu dipaksa. Saya nyuruh Igun belinya di mana ya gitu. Terus dianterin sama Igun. Lu beli di sini, ditemenin sama Igun ya waktu itu. Jadi Wenda itu kalau dibawa ke tempat barang-barang branded tuh bukannya senang, dia tuh malah kayak uangnya tuh sayang, mendingan ditabung. Uangnya tuh sayang, mendingan begini. Tapi gue ini kan kerja buat bahagiain mereka gitu. Jadi gue kepengen ngedandanin istri gue yang ya dia punya Banda sampai ATM, kartu kredit. Wenda punya kartu kredit, saya open debit, ATM open, dia kapanpun dia mau belanja bisa. Tapi tagihannya itu lagi itu dalam arti dia tempat
swalayan yang dia belanja buat keperluan Hobinya malah ke supermarket ya. Iya Apalagi gitu. kalau ada promo ya. Iya. Lihat ini jejak digital loh. Jadi ketika lo lagi ada masalah dengan seseorang, lu fitnah sesuka hati lu, itu gak akan didengerin karena itu adalah luapan emosi doang. Tetapi jejak digital ketika lu lagi bahagia, lu berbicara tentang pasangan lu, itulah kejujuran. Ya, sampai seperti ini loh guys. Lalu kalian masih memframing Mbak Sarwenda itu orangnya matre dan sebagainya. Matre pun dia, memperjuangkan itu pun dia, itu tuh anak-anaknya, biar tahu kalian. Karena anak-anaknya pantas mendapatkan itu. Ya ketimbang lekong yang lain yang dapatin. Yang mendingan anaknya, goblok. Kalian paham kan? Aduh, ini kayaknya harus kita bahas ya. Misalnya, kalian punya suami, lekong, kalian kaya raya karena suami kalian, oke? Ternyata dia berselingkuh dengan pria, dia bengkok ya, bengkok nafsunya, oke? Dan keselingkuhan tuh dia royal banget, dan ternyata dia kena sakit 3 huruf tersebut karena lekong, ya, karena bengkok tersebut. Lalu apa yang kalian lakuin? Udah pasti dong, ya. Jalan terbaik adalah berpisah demi anak-anak kalian supaya nggak kena sakit tersebut. Oke, udah pasti itu kalian lakukan. Lalu apa yang kalian lakukan lagi? Gimana caranya supaya harta suami bisa kamu pegang untuk anak-anakmu? Karena sang istri, lihat video ini, orangnya nggak begitu royal, dikasih untuk belanja tas dia nggak mau, dikasih debit kartu kredit dia nggak pakai untuk hal foya-foya. Jadi kalaupun dia memperebutkan itu untuk anak-anaknya. Pahami itu konteksnya, oke? Bun, kamu tuh ratu bukan babu di rumah sendiri. Saya sering lihat ya, kamu masak dari pagi, keringetan, 3 menu biar semua senang. Giliran makan, kamu paling akhir. Lauknya sisa, yang enak udah habis, yang bikin nyesek. Gak ada yang bilang, sini mak aku ambilin. Saya tanya ke kamu ya, kamu rela tiap hari kayak gitu. Kamu bukan pembantu, kamu ratu yang ngatur dapur. Bang Boy saksinya ya. Mengenai Sarwenda memasak 3 menu berbeda untuk 3 anaknya, itu fakta. Cuma memang Cici sama Tali itu sering sama, ya. Walaupun beberapa kali beda sebenarnya, tapi dia sanggup untuk buat masak 3 menu berbeda. Dia punya pembantu bahkan, ya. Dia punya karyawan bahkan, tapi dia lakukan itu. Bukti apa? Ini sebenarnya kita kayaknya, oh ya biasa itu orang ibu seperti itu. Ya memang biasa, tapi jangan di-framing maruh harta dan sebagainya, ya. Itu kita nggak setuju banget, oke? Makanya ini video ini hanya sampai sini saja, karena Bang Boy hanya ingin meng-counter bahwasanya kalau Ruben memahami bahwa ini adalah proses untuk membersihkan hati dan sebagainya dari Tuhan kepada Ruben, ya udah ikhlaskan, ya ikhlaskan. Jangan lagi ke podcast. Kalau mau bertarung, udah di pengadilan saja cukup. Karena takutnya semakin kamu bereaksi, itu malah tantangan sesungguhnya kepada Sarwenda untuk membongkar semuanya. Ingat, dia punya statement. At least gue punya bukti. Itu kan menohok, itu harusnya menohok ya. Bang Boy waktu itu belum paham, bukti apa sih lu? Waktu Bang Boy masih nggak suka sama Sarwenda ketika dia bahas masalah cong sama anjing. Tapi ternyata buktinya ternyata sefatal itu. Ya, sefatal itu. Jadi ini semua demi anak-anak. Jangan sampai anak-anak tahu buruknya ayah, buruknya ibu. Berarti bapak sama ibu harus berperan serta untuk ngerem ini. Biarkan bertarung di pengadilan perebutan hak asuh anak, tetapi tidak terpublish ke publik demi anak-anak. Thank you guys. Support terus. Bye-bye.